Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, Ustadznya gendut nih Bu. Bukan hamil, bukan. Kalau Ustadz Muhammadiyah pakai sarung lagi nih, nggak apa-apa dah. Lama di P3 Bu, di P3 35 tahun. Tahu P3 nggak Pak? Apa P3? Ya jawab aja nggak mau Pak. P3 apa Pak? Nggak tahu. Ah bohong. Bukan lupa. P3 apa kepanjangannya? Partai Pemaksaan Persatuan. Nanti ada tanya jawab, boleh ditanyakan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam, wa arsadana bihidayatil Qur'an, wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, di sini ada teman-teman GPK ya. Saya ini di P3 ini 35 tahun. Saya sengaja tadi buka omongan begitu. Ada teman-teman yang bukan dari Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini memang bukan agama. Ya, warga Muhammadiyah juga harus tahu loh, Muhammadiyah bukan agama. Agama kita apa? Iya, karena kadang-kadang saya ketemu di beberapa daerah, kok orang Muhammadiyah galaknya seperti menganggap hidup dan mati demi Muhammadiyah. Nggak ada. Salah itu nanti. Mentang-mentang pengurus Muhammadiyah hidup dan mati demi Muhammadiyah, betul Pak? Salah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demi Allah, fisabilillah billah ilallah fisabilillah mardotillah. Nah, karena kita memang akan mengatur acara ini dengan waktu yang dialokasikan oleh panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak, nama saya Alfian, lebih dikenal dengan Alfian Tanjung. Mungkin ada yang pernah kenal, pernah lihat di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Ya mungkin secara bentuk perjalanan hidup, rasanya cukup 4 tahun penjara itu membuat saya mengerti bahwa memang negeri ini sangat tidak memberikan atensi dan apresiasi terhadap umat Islam. Yang saya maksud dengan umat Islam adalah umat yang meyakini Islam sebagai konsep hidup, sebagai cara berpikir, cara bermasyarakat, cara berkonstitusi, cara berpartisipasi politik, dan itulah Islam. Kalau orang Islam hanya rajin ibadah, hanya rajin sholat, dia bisa dibilang muslim kalkulatif. Kalau muslim yang sesungguhnya itu adalah dia membela negara karena Allah, dia membangun berbagai pusat pendidikan untuk menyiapkan generasi yang banyak dan akan menjadi penghamba kepada Allah, ma ta'buduna mim ba'di. Sebelum saya sampai kepada bahasan sesuai dengan tema, saya mohon maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak menyebut namanya satu persatu, tapi saya baru ingat bahwa ternyata saya ke Pekalongan ini sudah lebih dari 2 kali. Dulu sekali saya ke Masjid At-Taqwa Pekajangan. Panitia bilang, Ustadz ini masjid daya tampungnya 900 orang. Wah keren, Ustadz Alfian Tanjung jamaahnya 900. Ternyata yang hadir 6.000 orang. Akhirnya pihak kepolisian berbondong-bondong, nggak nyangka yang datang banyak, karena waktu itu kita bicara PKI ya. Nah, sekarang karena PKI sudah berkuasa, nggak boleh ngomong PKI. Iya. Kenapa ustadz-ustadz kemudian tidak ada lagi ditangkap? Karena kasih syarat. Kalau mau berceramah jangan bahas PKI, jangan bahas Cina, jangan bahas Syiah, dan jangan bahas titik-titik. Nanya deh, Ustadz tadi titik-titik apa sih? Ya, kepo ibu-ibu nanya. Kita mulai saja. Judul kaji kita pada jadwal atau brosur yang tersebar adalah Merancang Kemenangan Umat Islam.
Kita adalah umat mayoritas, tetapi kita selalu salah dan kalah. Kita umat mayoritas, tapi kita tertindas. Kita mayoritas untuk mengadakan pengajian saja, kita harus berhitung kemungkinan akan digagalkan dan dibatalkan. Repotnya yang membatalkan kita, suka-suka temennya dia nih, tetangga sebelah, yang hobinya jagain gereja. Kok kamu suka jagain gereja nggak? Bayarnya berapa? Nah, baik, kita mulai. Hari ini kita mencoba menghitung bahwa kekalahan kita bukan karena hebatnya lawan. Kekalahan kita di banyak tempat kita bukan karena musuh itu hebat. Cuma ayat-ayat yang Allah isyaratkan untuk orang kafir terjadi pada kita. Dalam satu kalimat dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini menjelaskan bahwa itu ayat untuk orang kafir, tapi terjadi pada kita. Bayangkan secara nasional sekarang petinggi-petinggi di instansi-instansi strategis itu ya, ada apa? Padahal kita diterangkan oleh Allah, ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman, la takhizil mu'mininal auliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan pilih orang kafir jadi pemimpin kamu. Makanya di Jakarta kita ya, termasuk orang-orang Pekalongan yang di Jakarta juga berjuang ya. Saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat ya. Saya ini Muhammadiyah tidak pakai plang, karena saya di tepi Danau Maninjau di Sumatera Barat itu sama dengan Jember, sama dengan daerah-daerah basis NU ya. Daerah basis NU kan yang berani mati demi NU itu bukan yang ada pelangnya ya. Kemarin sekjen NU-nya ditangkap KPK ya. Saya nggak ngomong mitah loh Pak, bukan fitnah, fakta ya. Siapa sih Maming ya, bendahara PBNU ditangkap KPK, betul apa salah? Tapi ngomong begini ntar dimarahin sama temennya dia, ngomong apa sampean gitu. Oke, mari kita mengawali dengan arti kemenangan. Kemenangan itu harus didudukan dulu. Menang itu apa pengertiannya? Artinya apa? Makna filosofinya menang itu artinya apa? Maka kita awali dulu dengan spektrum kebenaran. Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah, dan janganlah engkau ragu-ragu dengan nilai-nilai yang kamu yakini dan kamu akan lakoni. Surat Al-Baqarah ayat 147. Pertama yang perlu kita pahami, berbicara kebenaran berarti kita menjadikan kebenaran sebagai panglima. Sekarang ini ibu-ibu nih baca Qur'annya bagus, Qori internasional semua, merdu, qiraatus sab'ah, pokoknya keren, baca Qur'annya mantep. Ibu di masjid, ini bapak-bapak baca Qur'annya sedang-sedang saja, tidak Qori. Selesai azan, kita ya termasuk orang Pekalongan yang di Jakarta juga berjuang. Saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat. Saya ini Muhammadiyah tak pakai plang, karena saya di Danau Maninjau di Sumatera Barat itu sama dengan Jember, sama dengan daerah-daerah basis NU. Daerah basis NU kan yang berani mati di NU itu bukan yang ada pelangnya. Kemarin sekjen NU-nya ditangkap KPK ya. Saya nggak mau ngomong itu loh, udah kita fakta. Kalau si mami ya, bendahara. Sholat qobliyah kalau ada, kan ada sholat tertentu yang tidak terlalu ini ya, seperti maghrib atau isya itu sebenarnya kan qobliyahnya tidak kuat, tapi kita tidak bahas di situ. Katakanlah selesai azan terus iqomah, ini kan qoriah semua nih, baca Qur'annya begini semua. Ketika si muazin sudah iqomah, ibu-ibu ada yang mau jadi imam sholat berjamaah maghrib? Hitung tangan. Kenapa? Kan ibu bacanya lebih bagus dari saya. Kenapa bukan ibu yang jadi imam? Kenapa bukan mbak? Kenapa?
212 yang nggak suka 212 PKI. Iya betul Pak, yang tidak suka 212 itu ya PKI. Dan saya nyatakan dengan terbuka dan kebanggaan saya sebagai angkatan muda Muhammadiyah, dari Aceh sampai Irian di Monas itu perwakilan Muhammadiyah itu hadir. Keren, karena jiwanya memang jiwa takliful umat, keren. Nah kalau kelompok NU yang hadir biasanya NU garis lurus ya, kalau yang garis bengkok saya nggak tahu. Di sini hadir nih, ada yang hadir di sini dan senyum-senyum. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kalau orang itu memahami kebenaran, pahami kebenaran dengan cara yang benar dari sumber yang benar, maka kamu akan tahu siapa yang salah. Jadi tidak ada persoalan NU, Muhammadiyah, Persis dan segala macam. Ada persoalan kalau dia menganggap orang di luar dia kafir. Dulu namanya Islam Jamaah, kemudian berubah namanya, yang pelangnya ada di pojok-pojok di tiap kampung dan desa-desa. Tanggal 21 bulan November tahun 2001, laskar mereka, tahu mereka siapa? Halo, jangan disebut. Tahu mereka? Tahu? Bapak tahu? Ya, itu susahnya kita. Ditanya tahu nggak bisa jawab. Kalau disebut kena pasal. Tahu Pak? Udah ya, udah tahu ya. Mereka mendemonstrasi PDM Muhammadiyah Solo pada tanggal 21 bulan November 2021, sekitar 7.000 dari Laskar Islam Jamaah menyerbu Bapak Kiai Haji Sobari, dan akhirnya beliau sore harinya masuk ICU. Pertanyaannya, apakah keluarga besar Muhammadiyah Pekalongan tahu peristiwa itu? Nggak tahu, memang nggak tahu. Kita kan yang penting kita tenang, aman di kampung kita. Mau di sana terserah, ya kan? Bagaimana di Banyuwangi, pelang Muhammadiyah digergaji. Bagaimana di Mandailing Natal, di Madinah, Sumatera Utara, 5 kali perguruan Muhammadiyah yang sama dilempari bom. Jadi Muhammadiyah ini sekarang sedang dalam posisi harus berhitung. Kebangkitan PKI itu sebenarnya the real comeback. PKI mana lagi yang ingin kau dustai? Ya. Saya ceramah sampai jam 9 ya. Baru jam 7 nanti saya akan selesai sekitar jam 7:15 atau 20, kita tanya jawab ya. Kalau nanyanya yang encer-encer nggak usah. Nanya yang cuma mau ngajak berdebat nggak usah. Capek. Ya, debat di TV aja deh, 2 sisi kayak. Ya. Catatan demokrasi kayak di sini nggak boleh berdebat. Di sini harus wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'duhum ba'du. Kalau ada teman-teman GPK, ada teman-teman angkatan muda NU, ayo kita bicara bagaimana baiknya kita. Yang kedua, arti kemenangan artinya kita mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat dan wujud. Sekarang ini ada sebuah terminologi yang diajarkan orang tua kita zaman dulu, orang itu berani karena benar. Sekarang orang benar pengecut. Yang penting saya udah sholat Ustadz, siapa itu jidat saya hitam, saya berdoa tiap malam. Terus masjidnya dikasih kotoran kambing, diam. Masjid-masjid kita dirusak banyak, lebih dari 100. Baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, bahkan di Jakarta sudah 7 masjid-masjid yang dihancurkan. Yang lain diam Pak. Yang penting kan saya sholatnya rajin, saya nggak suka korupsi, saya nggak suka pacaran, saya nggak suka ganggu istri orang, tapi saya nggak suka belain yang benar. Yang penting. Jadi kalimat orang tua kita zaman dulu berani karena benar sudah tidak lagi terdengar, sehingga orang jahat jadi berani. Pelacur yang jelas ditangkap, dilepas dengan atas nama kasihan ada anak. Sementara ibu di Aceh menggunakan anak lahir di penjara, tidak ada kasihan buat ibu-ibu yang baru punya anak melahirkan di penjara. Tapi kalau wanita-wanita bejat, dia mau kasihan, beri kemanusiaan kepada manusia lucah. Ada nggak yang begitu? Saya salah ngomong? Tidak salah, tapi ada yang nggak nerima diomongin begini. Ya. Saya mau cerita, kenapa saya ditangkap? Kenapa teman-teman ulama-ulama di Bandung, Jawa Barat tuh hampir nggak ada yang ditangkap? Ya, buat masyarakat saya kasih tahu. Jadi kalau di Bandung, Jawa Barat itu kalau ada ustadz dianggap salah,
dan dijemput oleh polisi, maka semua ulama-ulama Muhammadiyah, NU, Persis itu berjalan datang ke kantor polisi. Bukan orang disuruh demo disediain bus, ustadznya langsung, ulamanya langsung, pimpinan yang datang langsung ke Polda. Dan mereka bilang, kami nggak mau pulang kalau ustadz itu dipulangkan. Ada nggak sekarang yang begitu? Ada juga, hati-hati, bilangin nggak kenal sama Alfian ya. Ayo ngaku. Iya, manggil saya juga ada yang nggak jadi. Kami ditegur, memang saya salah apa? Korupsi enggak. Sama dengan FPI. Acung tangan yang benci sama FPI di sini. Saya mau lihat wajahnya. FPI dibubarkan, salahnya apa, Pak? Perintah yang mana? Perintah PKI? Enggak usah bolak-balik. Kita tanya dulu deh, nggak usah nuding keluar. FPI dibubarkan, salahnya apa? Dalam ilmu politik, dalam ilmu tata negara, dibubarkan ada sebuah lembaga kalau dia terbukti sah melakukan sesuatu, seperti PKI membunuh jenderal, bakar pesantren, menyerbu anak PII yang latihan di Kediri dulu tahun 64, 65. FPI ngangkat mayat terbanyak di tsunami Aceh. Jadi kalau kita mau tahu, Habib Rizik itu langsung datang ke Aceh per awal Januari 2006. Ustadz Alfian ini sebenarnya siapa sih kok ngomong begitu? Ya saya anak Petamburan. Saya gang 1, Habib Rizik gang 3, namanya kita berteman. Walaupun saya angkatan muda Muhammadiyah, kita berteman, teman sama orang Kristen aja kita kenalan, maksudnya orang sama Islam nggak teman. Dan nanti lagi ada dialog. Yang ketiga, arti kemenangan berarti pengendali atau berkuasa untuk memutuskan kebijakan. Contoh, di Padang itu tidak ada Indomaret dan Alfamart. Udah tahu semua kan? Ada yang baru dengar juga. Yang udah tahu, yang baru dengar banyak, Pak. Ustadz maksudnya apa sih bicara gitu? Riset Fakultas Ekonomi, baik fakultas yang favorit di nasional ini, membuktikan bahwa keberadaan Alfamart, Indomaret itu mematikan 12 warung pribumi. Riset, kita bicara akademis, bukan menghujat. Saya nggak bilang larangnya di sini. Di Padang tidak ada Indomaret, Alfamart. Ada orang Padang nggak di sini? Mana? Udah pulang belum ke Padang? Bener, ada Indomaret nggak di sana? Nggak ada. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang melarang. Di Pariaman tidak ada satupun orang Cina. Itu yang perlu kita bangun. Kalau di sini ada perguruan Muhammadiyah, di sana ada perguruan. Mari kita bicarakan wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'duhum ba'du. Jadi sekarang ini orang jadi pada takut karena rumus berani karena benar itu tidak tertanam. Saya ini seperti ini, ibu tahu, yang didik itu ibu saya. Ibu saya itu ketua Aisyah kecamatan. Pensiunan kepala sekolah tanggal 17 bulan September tahun 1997. Meninggal ketika saya dalam penjara tanggal 22 April jam 5 kurang 15 tahun 2019, tanggal 22 bulan 4 2019. Bu, jangan sedih dulu, jangan kesian dulu sama saya. 2 minggu sebelum meninggal, saya bisa pulang. Bukan pulang dari penjara, saya minta pulang. Itulah cinta seorang ibu. Ya. Karena kalau ibu saya meninggal, saya baru ngurus izin, Pak, nggak ketemu. Karena pihak lapas, pihak sipir itu akan minta surat asli kematian. Nah, saya tinggalnya di Tangerang. Ditahannya di Surabaya. Kalau surat asli kan harus datang ke kantor kelurahan. Kalau pemberitahuannya malam, lurahnya ada nggak di kantor? Nggak ada kan? Nunggu pagi. Pagi yang namanya lurah datangnya jam berapa? Terserah gue. Ya, ntar baru selesai jam 11. Jam 11 suratnya baru jadi. Supaya bisa terkirim asli gimana caranya? Memangnya kita agama apa, Pak? Kalau orang meninggal nunggu sampai 3 hari, 4 hari. Saya cuma mau cerita, ibu-ibu apa sekalian, berkuasa itu harus kita pikirkan. Mari kita merancang hari ini, merancang kemenangan umat Islam. Jadi apa pertama? RT RW rebut. Bupati wali kota pastikan orang Muhammadiyah atau punya komitmen akan bersama dengan Muhammadiyah dan membantu Muhammadiyah secara akses. Jangan minta uang. Saya tegaskan buat semua keluarga besar Muhammadiyah dan orang-orang Islam, jangan pernah meminta berupa materi kepada calon apa. Minta akses, minta garansi hukum. Misalnya
Orang selalu maksa saya untuk mengkampanyekan Anies Baswedan. Saya tidak ragu Anies Baswedan itu baik. Saya belum mau mengkampanyekan. Apa yang digaransi? Dulu kita mati-matian bela seseorang, juga akhirnya kita kecewa. Kalau misalnya Anies Baswedan, kalau nanti saya terpilih jadi presiden, pertama, saya akan rehabilitasi Hizbut Tahrir dan FPI. 2, saya akan menghidupkan kembali Perda Syariah sebanyak 3.134 yang pernah dibekukan oleh rezim 2014. Baru kita pilih, milihnya cuma sekedar dikasih kaos sama nyanyi-nyanyi doang. Banyak nih tampang-tampang Anies mania ini. Harus Anies, kalau bukan Anies. Saya setuju saja, tapi garansi dulu dong. Jangan seperti dulu ada 17 poin, tapi tidak ada kekuatan hukum. Dibuat Pak perjanjiannya, tapi harus ada notaris, ada materai, ada saksi, begitu Pak. Berani nggak warga Pekalongan nanti kalau tim sukses itu minta komitmen? Jangan minta uang, minta akses. Misalnya kami Kota Pekalongan, kalau Pak Anies Baswedan menang, warga Muhammadiyah minta tidak banyak-banyak, 35% saja ASN dari warga Muhammadiyah. Itu namanya akses, jangan minta duit. Tapi komitmen itu tanda tangan, ada baru jadi keren Pak. Karena kalau nggak saya omong begini, Bapak, ASN mana yang masuk kalau nggak nyogok? Ayo dah, kita per-peran aja bicara. Mana ada cerita jadi pegawai negeri kalau nggak nyogok mah keringet dingin. Ada satu-satu yang jadi, itu pun karena sekedar buat publikasi. Oh, yang lain kan harus. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini punya akses ke semua departemen. Siapa yang mau dapat SK ASN 3 bulan yang akan datang, hubungi saya. Kira-kira selesai pengajian pada minta nomor handphone saya nggak? Yakin saya Pak, berebut Pak nomornya Pak. Akhirnya saya bikin lah, berapa grup ini kan ada 1000 lah anggap ya. Kan satu grup WA itu kan 256 orang, 250 loh ya. Jadi saya buat 4 grup. Grup 1 Pekalongan, grup 2 Pekalongan. Lalu saya buat grup, tiap grup saya umumkan, siapa yang mau keluar SK-nya lebih cepat, segera kirim DP minimal 50 juta. Jawabannya apa? Nomor rekening berapa? Pasti begitu Pak. Kira-kira ilustrasi saya kemungkinan gak Pak kejadian? Tahun 2009 saja di Kediri ada 388 orang ditipu sama anak SMA kelas 3. Karena dia ahli IT, dia bisa bikin repro kop surat semua departemen, dan dia bisa scanning tanda tangan dari dirjen terkait. Bayangkan tamatan SMA, S1, S2, S3 ditipu sama anak SMA. Karena ciri alumni jajahan Belanda adalah menjadi pegawai negeri. Ustaz, maksudnya kok gitu nggak enak, saya tersinggung. Pegawai negeri itu hukumnya boleh, bukan wajib. Emang kalau nggak jadi pegawai negeri kita mati? Halo? Jadi kalau ada yang pegawai negeri, ASN nggak usah tersinggung. Jadi pegawai negeri itu hukumnya boleh. Udah gak ada masalah. Masalahnya apa sama lo? Ya, oke, kita teruskan dulu. Yang keempat. Jadi saya terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahun 98 tuh saya koordinator fit and proper test wali kota Tangerang. Saya bukan ketua partai, saya bukan rektor, tapi memang perjalanan saya sejak tahun 80-an sebagai orang yang dikenal sebagai ustadz politik, saya memang punya keberanian. Siapa yang mau menang, mari kita rancang. Kita nggak pernah merancang kemenangan sih, kita cuma mereaksi kemenangan lawan. Udah mepet, udah mau jadi, udah siap dilantik, kita maju. Nah, itu terjadi di sebuah provinsi di Kalimantan, saya nggak sebut Kalimantan mana ya. Waktu itu ada calon muslim, calon gubernur. Dia kalau tidak dipecah aja itu suara umat itu 71%. 71%. Nah, di sana di provinsi itu ada seorang tokoh sudah tua, umur 70-an. Tapi kan banyak orang 70 masih gagah juga banyak. Pak, Bapak ini gimana sih? Bapak kan tokoh masyarakat. Bapak nggak pernah korupsi, Bapak istrinya cuma 1. Setuju kan? Setuju kan? Ya. Ini orang Muhammadiyah paling nggak suka sama orang yang punya istri lebih dari 1 kan? Ya udah, mari kita cabut saja surat itu ya.
Jadi poligami itu hukumnya haram gitu ya. Senang udah ya, senang dah sana. Saya ini agak emosional, kenapa? Bukan marah sama ibu. Saya telusuri kenapa Cina berkuasa. Pengusaha-pengusaha Cina di seluruh Indonesia itu rata-rata beristri lebih dari 5, bahkan ada yang istrinya 40. Silakan dicek. Dan terkenal. Tapi saya nggak mungkin nyebut nama. Jadi strategi Cina untuk menguasai Indonesia, di samping mendatangkan orang-orang Cina dari Cina, dia berternak anak. Maaf ibu ya, ibu jangan marah. Kalau bahasa Betawi, perempuan itu munafik. Aku nggak mau kalau abang kawin lagi, pulangkan saja ke rumah orang. Gitu kan? Tapi terus tahu-tahu disumpel 2M, diam loh. Ya deh bang, besok bapak lagi beli mobil baru. Kenapa saya cerita begini? Ini serius. Jadi sekarang ini orang Cina di Indonesia ini datang dengan jumlah yang tidak terbendung. Anak-anak bayi mereka yang meninggal dunia itu tidak ada yang diumumkan kepada Pak RT dan Pak RW. Kenapa? Karena akte kelahirannya akan dipakai untuk orang Cina yang datang dari Cina. Gila. Dan saya masuk penjara pertama kan gara-gara membahas bahaya Cina, Pak. Saya tanggal 27 Februari 2017 berceramah di Masjid Mujahidin Perak, Surabaya, membahas bahaya penjajahan Cina. Nggak tahu nih gara-gara ceramah ini masuk penjara lagi nggak ya? Iya, ini yang saya omongin 7 tahun lalu ini memang udah kejadian. Makanya yang kedua, memahami strategi lawan dan bagaimana kita mensikapi. Jadi ibu-ibu nanti sekali waktu harus ada komitmen. Ngaji apa? HPT, apalagi MCKH, apalagi persiapan muktamar. Sekali lagi, peran Ibu Aisyah dalam bidang politik. Ngaji politik, undang, gabung dengan Fatayat, dengan Muslimah, pengajian gabungan Muslimah, Fatayat, NA segala macam. Panggil di sana, panggil misalnya siapa? Gus Najih, di sini panggil Alfian Tanjung. Udah keren. Bikin pengajian gabungan besar-besaran Muslimah se-Jawa Tengah. Menang kita. Ya. Saya tahu kok di NU tuh banyak yang hebat-hebat, cuman mereka nggak kepake karena miskin. Pokoknya di masyarakat, lu mau pinter kayak apa, lu soleh kayak apa, tapi mobil lu jelek. Apalagi ngisi pengajian naik angkot bu, naik ojek. Saya tidak, saya udah berbicara di beberapa kumpulan-kumpulan tadi semalam. Oke, kita teruskan. Syarat yang ketiga adalah merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor sehingga kemenangan menjadi keniscayaan. Wah ini rumusnya kok Ustadz pengajian umum bahas, kan kita nggak bicara detail. Artinya kalau mau menang jangan lugu, kita harus suuzon, kita harus uzuzon. Husnuzon itu wajib sesama orang yang beriman, sesama orang yang ketahuan akhlaknya, orang yang muyul kecenderungannya kita, baru kita tuh husnuzon. Saya nggak berani nyebut nama lah, pokoknya. Ya, ibu ini kan banyak fansnya Yusuf Mansur ya. Sudah senyum-senyum kan. Saya tidak bilang salah, cuma mau nanya doang. Kan dulu tuh zaman terkenal tuh Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Agim, itu kan 3 tuh. Kalau udah datang kemana-mana, wuss, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Wah ibu-ibu sekarang banyak yang gak suka, tapi udah suka lagi sekarang. Waktu beliau menikah tahun 2005 tuh, jagalah diri, jangan kawin lagi. Prek. Ayo. Banyak yang dibatalin manggil Agim gara-gara Agim nikah lagi. Emang orang nikah lagi berzina? Halo? Kalau orang nikah lagi berzina gitu? Ya, emang kita udah dirusak oleh Islamofobia. Tokoh-tokoh yang punya kemampuan, punya kapasitas semuanya rusak karena dimainkan oleh wartawan, dihajar. Sementara Cina tuh ada yang 15, 20, sampai 4 dan itu diakui di forum terbuka. Tapi memang kemana-mana dia cuma bawa 1. Misalnya ini istrinya nih, sebutlah ini Fulanah. Jadi kalau Jagong yang dibawa dia pak. Nanti ada pertemuan dengan bapak yang dibawa dia. Tapi di mana-mana desa, di mana-mana kampung dia punya istri pak. Saya lama loh di P3 loh. Makanya tadi nanti ada tanya jawab loh. Di P3 itu biasa, istri 3, 4 itu biasa. Lalu Ustadz istrinya berapa? Ya. Tapi saya tidak pernah memarahi orang beristri 2 atau 3, nggak boleh.
kena kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Gak usah banyak dalil. Pokoknya kalau orang udah nikah lagi, dia syarat dan rukun terpenuhi, sah. Ya Pak ya? Orang nikah kan kalau syarat rukun terpenuhi sah. Gak ada minta izin sama bini. Tapi kena pasal sekarang, undang-undang perkawinan, pasal titik-titik. Jadi kalau ada orang kawin lagi, dipenjara 5 tahun. Tapi ibu, suaminya pergi keluar kota, maaf ya, berzina sama pelacur, gak dipenjara. Jadi berzina tidak kena hukuman, kawin lagi dipenjara 5 tahun. Hidup Indonesia. Ya, senangnya ibu-ibu, seneng kan? Suaminya nggak bakal kawin lagi, dan ibu nggak tahu di mana-mana perjalanan suaminya tidur dengan perempuan lain. Saya 40 tahun Bu jadi mau balik. Kalau pengajian-pengajian di instansi pemerintah, di departemen-departemen itu, kalau lagi santai makan-makan gini, Pak, saya tanya ya Pak, kalau Bapak dari Indonesia terus ke Singapura, dari Singapura terus ke Makau, terus pergi lagi ke Amerika, katakanlah Bapak 3 minggu keliling dunia, pasti kan kalau SPJ uang pasti cukup. Bapak jujur, berapa orang yang ada di atas sejadah dan berapa orang yang haram jadah? Saya ingat waktu itu karena pengajian eselon tinggi cuma 20 orang. Yang aku cuma 2 orang. Yang lain ketawa-ketawa. Maaf ya Bu ya, ini mohon maaf. Jangan ibu-ibu marah sama saya. Perempuan tuh lebih senang dibohongin daripada terbuka. Beneran. Nih, walaupun saya ilmunya kalah dengan ini bapak-bapak nih, saya mah udah ngelayapnya kemana-mana. Ustaz, saya bangga bener sama suami saya. Kenapa? Istrinya cuma saya doang. Padahal istrinya udah 3. Lalu kan saya dalam hati kecil kan saya tanya, saya kan gak punya kewajiban membocorkan rahasia, saya diemin aja. Karena kelemahan perempuan tuh 3. Catat Bu. Kalau nggak catat ingat-ingat. Perempuan itu kalau udah dipuji, sudah dimanja, sudah dirayu, otaknya nggak jalan. Saya kasih ilustrasi ya, saya ilustrasi. Ibu berani jawab nggak? Bu, ibu kayaknya udah marah sama saya wajahnya, saya jadi nggak ngerti. Ibu kalau sehari oleh suaminya dikasih uang belanja segini cukup nggak? 200.000 satu hari. Kurang? Orang nanya kesini, orang yang jawab. Jangan pakai tergantung, prakteknya aja. Satu hari uang belanja itu berarti buat kebutuhan makan. Yang lain nanti bayaran sekolah dan lain-lain. Uang belanja sehari 200.000 cukup Bu. Ya Allah nanya kesini yang jawab sono melulu. Semangat bener. Yang ditanya yang jawab ya, ini aja nih, maaf ya, supaya jawabannya jelas. Dikasih uang belanja, maaf, ada suaminya kan? Alhamdulillah ya Allah. Semoga suami ini nggak pengen kawin lagi. Bu, dikasih uang belanja satu hari 200.000 satu hari, untuk hari ini masih cukup nggak? Cukup. Mbak, mulai bulan depan nanti uang belanja tak kasih 500.000 satu hari. Langsung suamiku gitu. Berjalan seminggu, 2 minggu, berapa bulan, masuk 6 bulan ke depan, Yayang, Mbak Yayang, suaminya gitu maksudnya ngomong, bukan saya. Nanti awal tahun tak kasih 1 juta satu hari, mau gitu kan. Udah mulai nggak jalan tuh otak itu. Itu baru dimanja tuh, belum dirayu, belum lagi dipuji. Ini beneran loh, saya cerita ini bukan lagi berdongeng. Jadi ada seorang ibu, dia tahu saya ini teman dekat suaminya. Wah, setiap ketemu saya, dia puji terus itu suaminya. Suami setia, suami nggak suka, padahal istrinya gitu. Lalu saya tanya sama ibu-ibu, atas dasar apa saya punya kewajiban membocorkan rahasia suaminya? Ada kewajiban nggak saya? Gara-gara saya cerita jadi berantem, biarin aja. Makanya perempuan tuh gak jalan otaknya kalau udah dimanja, dirayu sama dipuji. Mbak, maaf Pak ya, Mbak masih jalan kan otaknya ya? Masih ya. 6 bulan kemudian, Mbak, nanti pertengahan tahun ini saya kasih uang belanja satu hari 5 juta. Itu tiap malam nangis berdoa, wah suamiku. Dah, tahun kedua baru pamit, Pak, bisnis sedang berkembang. Saya harus ke Panama, dari Panama ke Honduras. Wah, udah terus cerita kemana-mana nih. Saya terusin ya. Jadi kalau ada hal yang tidak cocok, selesaikan oleh kokam. Biasakan kalau ada masalah yang mengganggu,
Kita harus belajar strategi perang. Nah, karena sudah dikasih uang 5 juta satu hari, ini tiap malam berdoa, sholat duha. Padahal perjalanan 3 bulan, bulan pertama kawin di kampung sana. Ini beneran, saya lagi cerita, kan saya lama di P3, saya bilang, saya tahu, tapi saya kan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu mendukung poligami, tapi tidak berani poligami. Ya. Daripada yang antipati poligami, tapi bininya sampai 16. Ya. Jadi ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang sudah punya kematangan proses-proses munakahat, silakan dipersilakan suaminya kawin lagi. Ada yang berani nyuruh suaminya nikah lagi? Nggak berani. Nah, nanti kita belajar bab khusus tentang poligami itu solusi. Wah, bapak-bapak suka, ibu-ibu keluar pedang. Awas ya, nggak boleh bahas begitu. Dah, nggak jadi dibahas, memang nggak akan mungkin. Oke, yang ketiga, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Kurang bagus ya? Oke bos. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setelah ini kita dialog ya. Merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Jadi ini mungkin kalau nanti, tapi kalau pemilihan RW kepala desa saya nggak ikut ya. Kalau pemilihan wali kota sama gubernur, saya boleh diajak ngobrol tapi jangan terbuka. Kita bilang menang. Kita udah buktikan di Metro Lampung Utara menang. Saya memang koki politik, tapi saya nggak pernah menang nyalak. Karena nggak ada yang ngurusin saya. Kan dalam agama Islam kan nggak boleh menjual diri kan? Nggak ada. Pilih saya, nggak bisa. Walaupun dilakukan nggak ada yang milih. Nggak apa-apa. Saya sudah tua, cucu saya baru 5. Jadi ibu-ibu kalau yang lihat ustadznya ganteng, udah tua bu. Cucunya segini. Ya. Jadi paling tidak pada pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan pernah takut bicara untuk kepentingan Islam selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, termasuk bicara politik. Politik praktis bicarakan, yang penting bukan politik pribadi ya. Jadi kita semua harus belajar. Jadi kalau nanti ada teman-teman dari GPK, P3, teman-teman yang non Muhammadiyah, ayo nanyanya sekarang di sini. Jangan ntar sudah pulang nyesel ke pengajian, ustadznya bangga-banggain Muhammadiyah. Iya saya angkatan udah Muhammadiyah, masa nggak bangga Muhammadiyah? Wajar kali, tapi kan saya tidak bilang yang lain jelek. Oke, cukup ya. Yang keempat, ini yang ketiga tadi, ini merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor sehingga kemenangan menjadi satu keniscayaan. Itu namanya analisis kecurangan. Tentu nggak bisa tempat terbuka bu. Jadi ibu-ibu nanti kalau memang ini kita bisa ngobrol, tapi pastikan pesertanya nggak ada dari polsek. Satu, atau pesertanya dari kelompok PKI Perjuangan. Wah susah kan. Ibu ketawa-ketawa kenapa bu? Yang keempat, syarat dan faktor kemenangan yang keempat adalah ketersediaan SDM dan sumber lainnya secara cukup untuk sebuah upaya mencapai kemenangan. Di DPR RI pemilu 2019, anak-anak cucu PKI, simpatisan PKI itu lebih dari 200 orang. Kenapa? Karena setiap mereka mencalonkan diri semua dapil dari Aceh sampai Irian, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur yang dikenal basis PKI sejak pemilu tahun 55. Ini harus jadi perhatian karena pengajian besar gini harus tim soundnya jangan sampai terulang. Ini agak mengganggu juga. Pemilu tahun 1955 itu 73% dapil dimenangkan oleh Masyumi. Kemenangan. Yang kalah cuma di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi Islam itu kalau dididik pendidikan politik yang bagus, dan saya nyatakan kita menghadapi pemilu 2024, mari pilih partai Islam. Ada PKS, ada P3, ada PBB, ada Partai Umat. Alhamdulillah Masyumi juga udah lolos ya. Terus apalagi PDRI kesian ketuanya lagi diuji. Jadi yang 5 ini udah banyak yang lolos. Mari kita. Ustadz kok begitu sih kampanye? Karena partai apapun kalau tidak berdasarkan Islam, pertama masalah di niat. Dalam Islam itu innamal a'malu biniat.
Anda mau berbuat tapi nggak dapat surga atau mau berbuat sekedar menang? Menang dan surga. Setuju? Maka pilih partai Islam. Ustadz jangan gitu dong, saya tersinggung nih. Saya tanya sekarang, partai Golkar masih ada tidak? Dikit yang jawab. Partai Golkar masih ada? Gerindra Golkar bukan? Golkar. Loh, kok baru ngerti? Makanya belajar sejarah politik. Hanura Golkar bukan? Iya, kita itu nggak ngerti, orang lain dipecah tapi mereka bermain. Kasihan deh lu. Jadi kita harus berpolitik dan kita boleh dong, kan kita nggak menghujat. Oh, jangan politik apa namanya aliran. Lah, yang suruh milih yang nggak ikut Soekarno siapa? Kan aliran. Aliran kita Islam, memenangkan Islam dengan cara Islam untuk kemuliaan Islam, memenangkan Islam agar umat Islam dibela agama. Bayangkan kita sampai Maulid Nabi saja digeser tanggalnya. Tahun baru Islam digeser tanggalnya. Coba kalau Natal dipindah tanggal 26 Desember, mau nggak? Kita mayoritas semuanya pada diem. Lawan dong. Menteri-menteri Muhammadiyah juga diem. PP Muhammadiyah juga nggak protes. Saya bukan marah, kita memang pengecut, jujur aja udah, nggak usah bolak-balik ngomong, memang takut. Masa tahun baru Islam kan jelas tanggalnya Pak, digeser sehari. Maulid Nabi digeser sehari, betul apa betul? Ini mendiam semua, jadi susah. Ini bapak-bapak banyak yang celingak-celinguk, kenapa nih? Nggak aman nih ngaji kita. Kalau nggak aman ya udah tutup sampai di sini aja. Dah, yang kelima, nah ini mungkin nanti kajiannya agak dalam nanti di lain waktu. Kemenangan itu harus dalam the frame of Allah. Jadi lillah billah ilallahi fisiyabilillah imardatillah. Jangan pernah merancang kemenangan dengan memberikan susupan kecurangan dimanapun. Jadi kalau saya 4 kali nyalek tidak jadi, bukan karena tidak tahu caranya menang. Saya pegang amanat ibu saya, Alfian, jangan pernah menang dengan cara curang. Jadi ini saya bicara pribadi, nggak nuduh orang lain. Dan Dr. Muhammad Nasir pernah mengajarkan kepada kami yang muda di tahun-tahun 80-an, biarlah kalah, janganlah salah. Ya. Jadi saya nyatakan dengan terbuka buat seluruh kaum muslimin yang ada di Pekalongan maupun dan sekitarnya, untuk pilkada-pilkada yang akan datang, mari kita rancang. Menang 1-2 pasang calon berarti kemenangan Muhammadiyah, berarti kemenangan NU, berarti kemenangan Persis, berarti kemenangan teman-teman satuan Laskar, semua yang mengaku muslim dan beriman pada Allah dan Rasulnya, yang memegang Al-Quran dengan mantap, maka kita akan menangkan siapa yang membela Allah dan menang Pak. Saya sudah buktikan bagi yang nurut ya, di beberapa daerah tuh menang. Karena kalau kita udah bagi, buktinya Ahok kalah, 20 triliun kalah Bu. Uang nggak bisa mengalahkan orang yang punya keyakinan kebenaran untuk memenangkan perjuangan. Walaupun kami berdua tertahan lama, yang satu di luar, satu dalam penjara. Saya tahunya apa? Ketika saya divonis, eksepsi saya diterima di Surabaya. Kalau dalam orang ngerti proses hukum, kalau orang eksepsi diterima itu harus pulang. Karena tidak ada bukti yang menguatkan. Harus ada bukti baru, novum baru, dan alat bukti baru. Lalu polisi yang bisik saya bilang, Ustadz harusnya pulang, tapi bohong. Wah, kenapa? Orang-orang Cina nggak setuju. Nggak mau kalau Ci Alfian nggak dipenjara. Wah, masa orang dipenjara bukan gara-gara pasal, gara-gara Owe. Nah, ya. Jadi terus terang pada jamaah, saya buka ini bukan ngarang-ngarang, ini fakta yang saya alami. Jadi kasus saya itu Bu, 1 eksepsi diterima berarti 0, kan batal tuh. 1 vonis bebas berarti 0. 0 tambah 0 sama dengan 4. Saya 4 tahun penjara Bu. 0 tambah 0 sama dengan 4. Jadi guru matematika pusing. Capek-capek sampai doktor matematika, 0 tambah 0 sama dengan 4. Itulah Indonesia. Baik, waktunya udah habis ya? Jangan belum-belum aja loh. Saya coba 5 menit lagi karena kita mesti dialog ya. Janji ya, nggak boleh berdebat, jangan bertengkar. Saya nggak mau layanin yang mau marah-marah, nanti kokam dipegang aja, suruh minggir, kasih air minum sama kasih makan. Kita jangan berantem mulu apa ya, kalau forum-forum karena nggak setuju marah-marah, ngajak berkelahi, ngapain kita besok? Kalau saya salah nanti Pak ya,
kan saya duduk sini Pak, nanti Bapak masuk, kasih tahu, Alfian tadi kamu gini-gini, gitu, jangan marah depan umum, nih gini-gini kan lagi sedang jadi ustadz nih sekarang, betul Bu ya? Saya kan duduk di sini kan permintaan panitia nih, jangan nanti ada yang nanya marah-marah, nggak boleh ya Pak ya, nanti kalau Bapak nggak cocok, ntar kita di dalam, kasih tahu saya Pak ya. Oke, apa agenda kemenangan kita? Agenda pemenangan umat Islam, satu, menang secara akidah, secara syariat, dan prinsip-prinsip Islam. Itu pegang baik-baik. Jangan bilang menang kalau Anda suruh lepas jilbab. Jangan bilang menang Anda disuruh boleh membuka rumah makan rendang babi. Ya, saya terbuka aja nih ya. Di daerah-daerah itu banyak yang akhirnya menang karena mereka, satu, tidak boleh menyoal penyebaran narkoba. Dua, tidak boleh menutup lokalisasi. Karena para germo-germo itu mendatangi calon-calon. Kalau Anda nggak bakal menang Anda. Saya nyatakan, siapapun yang maju pastikan, tapi nggak usah teriak-teriak. Menang secara akidah, secara syariat dan prinsip-prinsip Islam. Ya, kalau kata pepatahnya, menyabut benang di tepung, benang tak putus, tepung tak berhamburan. Gitu ya. Itu nanti bicaranya tidak di forum terbuka. Yang kedua, menang untuk tampil sebagai pribadi Islam. Keluarga Samawa menjadi satu kesatuan. Jangan bapaknya tokoh Islam, anaknya gonta-ganti pacar depan umum. Bapaknya tokoh Islam, anaknya nggak pakai jilbab. Ada nggak tuh? Ya jangan tersinggung. Saya ingin katakan nggak bisa. Logika kemenangan Islamnya nggak masuk. Wahai para wanita, menutup aurat dari mana sampai mana? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Pakai cadar boleh nggak? Jangan ada yang musuhin cadar, dan yang bercadar jangan memberikan fatwa sesat terhadap yang belum bercadar atau tidak bercadar. Karena secara hukum prinsip menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Barang siapa wanita yang membuka auratnya di hadapan yang bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah akan menugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbarnya. Muttafaq alaih. Masih ada nggak anaknya yang SMA nggak pakai jilbab? Nah itu ya. Kayak itu yang kedua. Yang ketiga, menang membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Masjid disumbang, gereja disumbang, wihara disumbang. Itu Pak Anies Baswedan. Waktu Ahok jadi gubernur Jakarta menggantikan Pak Jokowi, dia hanya menyumbang gereja. Menara Doa Jakarta yang di Kemayoran, Ahok menyumbang 1,7 triliun. Saya lihat Pak berita acaranya sama kwitansinya sama. Pemimpin Islam memang begitu. Kita keluarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ketika kita berkuasa. Anda udah diinjak keluarnya ayat yang begitu, ya diinjak lagi. Jadi dulu gubernur Jawa Tengah, Bapak-bapak siapa yang siap? Saya boleh nggak jadi gubernur Jawa Tengah? Ah bukan, sampean mau orang Padang. Kalau orang Padang disoal, orang Arab disoal, tapi orang Cina orang popo. Dasar lo. Iya gue heran Pak nih ngomong begini Betawi banget nih, heran saya. Di mana-mana begitu. Kalau nggak sekampung, nggak sesuku ditolak. Orang Arab ditolak. Tapi kalau orang Cina nggak apa-apa. Tahuan, sogokannya gede. Oke ya, nanti tanya jawabnya kita nih baru. Yang keempat, menang secara ideologi politik, sosial budaya dan seterusnya. Waktu musim Covid, ada satu kabupaten di Sumatera Selatan tidak pernah membolehkan warganya pakai masker. Bupati dan masjid semuanya rapat. Survei membuktikan selama Covid di seluruh dunia tidak ada orang yang mati Covid gara-gara dari masjid. Ayo acung tangan kalau ada yang tahu. Saya kan keliling Indonesia saya selama musim Covid. Yang mati memang ada karena Covid, betul Pak. Saya nggak bilang begitu. Yang karena Covid, tapi bukan gara-gara ke masjid jadi mati, nggak ada. Di Jerman itu sampai ditutup masjid, digembok. Sampai 2 minggu 3 minggu terdengar ada orang baca Quran dari dalam padahal dikunci dari luar. Pengurusnya akhirnya dibuka. Nah, negara-negara bagian di Amerika selama musim Covid itu para wali kota tuh teriak-teriak. Saudara-saudara, ayo
siarkan Islam. Ayo yang pendeta, yang gereja, ramaikan ibadah, misa dan segala macam. Jadi di musim Covid itu masjid-masjid oleh para gubernur-gubernur, oleh wali kota negara bagian di Amerika didorong-dorong, dirayu-rayu, diberikan semangat untuk ke masjid, rajin ibadah. Jadi pengajian, duha itu penuh di musim-musim Covid. Indonesia yang paling keren, terutama Muhammadiyah yang paling dahsyat membuat jarak jauh-jauh. Di HPT nggak ada, Pak. Jangan marah ya, Pak. Di HPT nggak ada. Saya kasih tahu sebabnya, karena Muhammadiyah kecewa, hampir bahkan lebih 500 nakesnya meninggal dunia. Saya jawab dengan gojekan, kan meninggalnya di rumah sakit, kenapa masjid yang dihukum? Kan meninggalnya di rumah sakit karena ngadepin orang-orang yang Covid. Masjid nggak ada, saya udah pengalaman, Pak. Keliling Indonesia, tidak pernah saya mendengar ada orang meninggal gara-gara sholat di masjid, nggak ada. Ayo yang ada acung tangan, saya mau lihat orangnya. Nggak ada, seluruh dunia Pak nggak ada. Ya udah ya, sekian dulu. Yang terakhir, menang dalam koridor iman dan takwa. Menang menurut Allah, menang menurut manusia, dan kita bisa menang. Buktinya apa? Lihat Taliban. Taliban tanggal 15 Agustus 2021 mengibarkan bendera liwa dan roya. 20 tahun dia usir Amerika, mengalami kerugian 14.000 triliun. Kenapa? Tentara-tentara jihadis Taliban tidak pernah belajar ilmu militer dari Amerika dan tidak pernah belajar militer dari Rusia. Kita kalau belajar, Bu, ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak nih, teman yang muda-muda, kita kalau belajar banyak kajian-kajian Askariyah, keren. Itu yang membuat Sudirman pemberani. Sudirman itu adalah seorang angkatan muda Muhammadiyah. Dia berang memimpin gerilya 1948, agresi Belanda pertama dan terutama yang kedua, itu atas instruksi PB Muhammadiyah. Dulu namanya PB, Pak, bukan PP. Silakan periksa. Arsip Muhammadiyah tahun 1948 namanya PB, bukan PP. Ya, jadi kita warga Muhammadiyah sebenarnya dengan NU tuh dua sayap Garuda Islam. Cuman orang Muhammadiyah tidak terbiasa membangga-banggakan karya-karya leluhurnya. Menurut saya bukan dibanggakan, harus tahu. Karena ketika agresi Belanda kedua, itu Soekarno sampai bilang, Mas, dia bilang sama Pak Dirman, kita nyerah aja ya, biar tahu aja. Apa kata Sudirman? Ngomong apa kamu? Jadi terus terang saja, negara ini merdeka atas perlawanan di agresi Belanda kedua, Jenderal Sudirman. Dan tanggal 3 bulan April tahun 1950, ketika negara kita pecah, ada RIS, ada negara Pasundan, ada Sumatera Tengah, ada negara Pasundan dan negara-negara pecahan itu, maka tanggal 3 bulan April tahun 1950 keluarlah mosi integral yang dikeluarkan oleh Dr. Muhammad Nasir yang membuat kita disebut mengalami kemerdekaan yang kedua tanggal 17 Agustus tahun 1950. Kita akan berdiskusi, kalau ada minta waktu kita sedikit. Mari kita berdoa, semoga doa kita pagi ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang hadir ada keluarga P3, ada GPK, ada yang non Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah. Ayo kita bersaudara semua. Kalau kita sudah bersaudara, maka musuh-musuh itu tidak akan pernah bisa kita perhitungkan. Bodoh amat loh, kita pasti menang dengan izin Allah. Allah pasti membuat menang orang yang yakin akan kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Allah, pada pagi ini kami mohon padamu, jadikan hati kami cenderung pada kebenaran. Jadikan kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan selalu memperbaiki diri dan selalu menyempurnakan akhlakul karimahnya. Berikan kepada kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami, putra-putri kami, agar mereka menjadi generasi pelanjut kami yang lebih berani, yang lebih jujur, yang lebih adil, yang lebih pintar, yang lebih kaya, dan memiliki kelebihan-kelebihan yang simultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwah hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, tolonglah umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Saudara kami di Palestina, di mana teritorial tanah mereka tinggal 8% saja ya Allah. Berikan kekuatan dan keberanian untuk pasukan Hamas dan Izzuddin Al-Qassam. Berikan kaum muslimin di India ya Allah. Jumlah mereka sesungguhnya lebih banyak daripada muslim Indonesia. Mereka muslim di India ada sekitar 350 juta orang ya Allah. Berikan kepada mereka nyali-nyali jihad ya Allah, agar mereka melawan atas kekejaman yang mana mereka telah membakar dan menghancurkan masjid-masjid, termasuk masjid besar yang bernama Masjid Babri yang ada di India, dihancurkan pada tahun 1992. 3-4 bulan belakangan ini mereka telah menghancurkan sekitar 30-50 masjid. Ya Allah, kaum muslimin di Rohingya, kaum muslimin Kashmir, dan kaum muslimin yang ada di Tajikistan Timur, Uighur, Xinjiang, mereka itu pada sampai tahun 1949 akhir jumlah mereka masih ada 13 juta orang. Sekarang jumlah mereka tidak lagi mencapai angka 50%. Mereka dibunuh ya Allah, mereka disiksa ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Juga kami di Indonesia mohon tolong padamu ya Allah. Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wansurni wala tansur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wahdini hudalik, wansurni ala mambago alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa alaka muhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang-orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, lindungilah kami dan berikan umat Islam keberanian untuk membela kebenaran dengan cara yang benar berdasarkan pedoman Al-Quran dan sunnah Rasulmu. Berikan kepada kami keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar NU, keluarga besar umat Islam secara umum, persatuan hati mereka bagaikan persatuan Muhajirin dan Ansar. Ya Allah, jadikan pagi ini pagi bersejarah buat kami, bahwa kami tidak akan pernah ragu memenangkan bidang-bidang apapun, bidang politik, bidang bisnis, bidang pendidikan, dan semua bidang kami akan merebutnya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tumbuhkan nyali-nyali jihad itu ya Allah. Kuatkan kami untuk senantiasa menjaga sholat kami di awal waktu, menjaga sholat malam kami, menjaga sholat duha kami, menjaga tilawah Quran kami, menjaga kedekatan kami kepadamu ya Allah, menjaga ma'rifat kami kepadamu ya Allah, mahabbah kami kepada Rasulmu Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan pagi ini kami mengerti, selama kami tetap pengecut, selama kami tetap takut, selama kami tetap terpecah, selama kami tidak yakin akan kemenangan, maka kami tidak akan pernah melihat kejayaan Islam. Kami mohonkan doa ini kau kabulkan ya Allah. Mudahkan kami menghidupkan kembali PII, Pelajar Islam Indonesia. Berikan kepada kami agar anak-anak IPM, anak-anak IPNU, teman-teman IMM, teman-teman PMII, dan semua ormas-ormas pemuda-pemuda di bawah gerakan Ormas Islam Muhammadiyah dan NU kembali kepada khitah mereka untuk izul Islam wal muslimin, memenangkan kepentingan Islam, kejayaan Islam di segala urusan dan kehidupan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalaulah yang kukatakan ada yang kurang berkenan di hatimu, tidaklah kumaksudkan untuk membuat ada yang tersinggung. Ini ada pertanyaan susulan, saya baca aja ya, tapi mungkin tidak saya jawab dengan lengkap. Siapa Habib Hussein Ja'far? Benarkah Muhammadiyah sudah disusupi oleh Syiah? Afwan, Ustadz Alfian. Syiah telah masuk ke keluarga besar Muhammadiyah cukup jauh. Saya tidak mau menyerang pribadi. Jangan biarkan orang menghina Bunda Aisyah. Jangan biarkan anak-anak AMN menggunakan sendal, sepatu yang bertuliskan
nama sahabat Nabi Umar bin Khattab. Mereka buat sendal, Bu, tulisannya Umar, Utsman, tapi diinjak-injak. Dan mereka kalau ceramah tuh menghina Bunda Aisyah sebagai seorang pezina. Dan itu mereka omong di mana-mana. Ya, dan anak-anak kita di beberapa PTM itu mulai banyak yang terpengaruh sebetulnya. Ya, saya tidak mau menyerang pribadi, yang jelas Syiah, kalau PKI tertolak. Saya tahu di Muhammadiyah nggak ada yang toleransi dengan PKI, tapi Muhammadiyah, maaf, cenderung kesusupan Syiah cukup di beberapa perguruan tinggi. Dan untuk itu semua PCM, PDM, Ranting, Aisyah, kita adalah Muhammadiyah, Muhammad Rasul kita, karena mereka pada tahap tertentu menganggap Allah itu salah memberi wahyu. Wahyu itu sebenarnya harusnya kepada Ali. Ada nanti namanya paham ghulat. Ghulat itu adalah mereka itu bukan menyembah Allah tapi bikin foto Ali yang besar, mereka sujudnya di gambar Ali. Ya, memang berat ya. Terus terang saja Syiah total turun karena APBN daripada Republik Iran itu 70% APBN-nya dipakai untuk mengembangkan Syiah di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan. Ya, jadi Muhammadiyah, kalau ada orang mulai menghina-hina, ada orang menyoal kematian Nabi Muhammad dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas, patut diduga dia Syiah. Ya, dia selalu menyoal kematian Rasulullah, menghina Bunda Aisyah, menggunakan sendal yang bertuliskan Umar dan Utsman. Ya. Bapak kalau anaknya pakai sendal tanya, ini tulisannya apa? Tanya juga. Ya, mereka udah mulai masuk. Anak-anak banyak yang tertarik. Kenapa? Karena di sana ada nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu nikahnya 3 minggu, sebulan. Nah, tapi mereka tidak dibilang berzina karena mereka itu ya. Nah, lihat aja nih, kalau saya bicara begini ada yang marah, berarti dia Syiah. Lihat saja, saya ngomong begini nih, ada yang mukanya berubah atau dia interupsi, dia sudah Syiah. Ya, saya nggak bahas ini, memang terlalu ini. Saya bicara PKI aja 4 tahun. Apalagi kalau bicara LDII ya. Terus sekali ngomong agak ngeri saya ini. Ya, ibu kaget kan? Ya. Itu memang permainan mereka. Cukup dulu, sampai berjumpa di lain waktu. Kalau masih ada umur kita ketemu lagi, kalau tidak semoga kita berjumpa di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.